Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Walidatul Hasanah, biasa dipanggil Dida. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Apa sih komunikasi data? Komunikasi adalah sesuatu yang berhubungan atau dua komponen, baik pengirim dan penerima. Sedangkan data bisa berupa apa saja. Contoh data, nomor telepon, nomor rumah, bahkan NPN juga termasuk data. Komunikasi data juga mempunyai definisi. Definisi komunikasi data, gabungan antara dunia komputer dan teknologi, komunikasi umum antar manusia seperti bicara langsung atau menggunakan digital lainnya. Komunikasi data antar komputer atau perangkat digital lainnya seperti printer dan HP. Telekomunikasi, pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan pengolahan data, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data itu sendiri. Dan komunikasi di mana informasi yang berbentuk digital, bit, 0 dan 1. Kalian pasti bingung kan, bit itu apa sih? Bit atau biasa disebut dengan biner adalah satuan terkecil di dalam komputer. Dan definisi komunikasi data yang terakhir adalah transmisi suara atau analog. Model komunikasi data simplex adalah yang satu arah, contohnya radio dan televisi. Komunikasi data half duplex, artinya dua arah bergantian, contohnya seperti konteks. Dan yang terakhir ada komunikasi data full duplex, dua arah bisa bersamaan, contohnya seperti HP atau telepon. Komponen komunikasi data. Yang pertama ada pesan atau data. Informasi yang akan dipindahkan dari pengirim dan ke penerima. Yang kedua ada media pengiriman, media yang digunakan untuk mengirim data. Dan yang ketiga ada protokol, sebuah aturan yang harus disepakati untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir ada receiver, sebuah perangkat yang menerima data. Komponen dasar komunikasi data. Ada 6 komponen dasar komunikasi data. Yang pertama ada source atau sumber, mengembangkan data yang ditransmisikan. Dan yang kedua ada transmitter atau pengirim, data yang akan dikirim. Dan yang ketiga ada transmission system atau sistem transmisi yang membawa data. Dan yang keempat ada receiver atau penerima, mengubah sinyal yang sudah diterima ke dalam bentuk data. Dan yang kelima ada destination atau tujuan, menerima data dari receiver. Dan yang terakhir nomor 6 adalah media komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi data ada dua. Yang pertama offline communication system, sebuah sistem pengiriman dari data satu lokasi menuju pusat pengolah data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU. Dan yang kedua ada online communication system, sedangkan sistem ini data yang dikirim langsung diproses oleh komputer saat kita sedang membutuhkannya. Sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog disebut sebagai sinyal kontinu. Jadi sinyal analog bersifat kontinu dan memiliki amplitudo dan frekuensi jika dikaitkan dengan suara. Sinyal analog bisa dirubah ke bentuk digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Gelombang sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3. Yang pertama ada amplitudo, dan yang kedua ada frekuensi, dan yang ketiga ada fase. Dan yang kedua ada sinyal digital. Sinyal digital disebut sebagai discrete atau baseband. Pertukaran sinyal analog dan digital menggunakan alat yang bernama modem, modulator atau demodulator. Media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan pengirim dan penerima informasi atau data. Media transmisi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media kabel dan yang kedua ada media tanpa kabel. Yang pertama media kabel, media transmisi yang menghubungkan pengirim dan penerima yang secara fisik berupa kabel atau kabel pasangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada UTP, sangat
sangat populer yang digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network. Yang kedua, ada STP, kurang populer, merupakan kabel yang berpilin yang tak memiliki selubung pelindung. Yang kedua, ada media tanpa kabel. Media transmisi yang tidak menggunakan kabel dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada mikrogelombang atau microwave. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnetik tanpa memerlukan media rapat. Dan yang kedua, ada satelit. Transmisi satelit merupakan sebuah stasiun relay microwave yang digunakan untuk merangkai 2 atau lebih transmitter atau receiver dari ground-based microwave yang dikenal sebagai stasiun bumi. Dan yang ketiga, ada gelombang radio. Gelombang radio merupakan suatu gelombang yang memiliki frekuensi paling kecil atau panjang gelombang paling panjang. Gelombang radio juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan gelombang radio dapat menjangkau jarak yang jauh, sedangkan kelemahan gelombang radio tidak bisa beroperasi selama 24 jam dan mudah terganggu oleh cuaca. Dan yang terakhir, nomor 4, ada inframerah. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan inframerah, pengiriman datanya mudah dan pemakaiannya gratis. Misalnya pengiriman data dari ponsel dan bisa dilakukan kapan saja karena pengiriman inframerah tidak membutuhkan sinyal. Sedangkan kelemahan inframerah, saat ingin mengirimkan data, kedua lubang harus dihadapkan satu sama lain sehingga bisa merepotkan, dan inframerah juga sangat berbahaya bagi mata. Mungkin itu saja tentang komunikasi data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.